Yuk, Bang. Oke, Seperti apa tadi sih hari di ini dalam ada- gimana? Tadi di dalam seperti apa? Karena kan ada saksi dua dari A ya. Ya, alhamdulillah hari ini agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak tergugat dari saya berjalan lancar alhamdulillah. Dari siapanya? Mungkin dari orang rumah atau keluarga. Ya ada orang rumah lah. Kita untuk menjaga privasi supaya nggak terlalu ini, pokoknya orang dekat di rumah lah. Pembahasannya seperti apa sih? Sama seperti minggu lalu mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ya. Artinya tentang cekcok di Ya, rumah. aja. Tapi Tenisa sendiri tidak hadir, mungkin ada komunikasi lagi. Masih tadi pagi pamit dulu, Bun aku ke pengadilan gitu biasa. Sebelum pamit bikinin sarapan nggak sih Kak? Masih? Dia tuh tadi rada nggak enak badan ya, jadi tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun nanti saya yang bawain roti. Dari dua saksi yang dihadirkan banyak bantahan nggak dari pihak penggugat sendiri? Sebenarnya sifatnya bukan bantahan ya, tapi lebih ke mengkonfirmasi bagaimana keseharian gitu. Terus apa pernah mendengar cekcok seperti itu aja sih, nggak ada bantah-bantah. Berarti Tenisa sendiri nggak enak badan dari kapan? Tadi malam aja sih, masuk angin kayaknya. Sempat minggu lalu sempat dia diajak nggak sih sama A untuk datang menghadiri sidang? Sempat, tapi kan minggu lalu ada kegiatan. Terus minggu ini hari ini juga harus ke Bandung. Mau ada acara berkaitan dengan politik ya. Ada rundingan nggak sih mungkin kan masih tinggal satu rumah gitu ya, artinya ada obrolan-obrolan untuk mengarah untuk rujuk atau seperti apa gitu. Setiap hari saya coba bujuk ya kalau malam juga kita suka ngobrol gitu, tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya, saya juga nggak mau maksain, jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Tapi sejauh ini respon Tenisa seperti apa setelah Baik. diajakin ngobrol? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris lah, itu lebih ke apa ya, kita paham lah, ada katarsis mungkin juga gitu. Apa sih yang membuat Renisa kekeh gitu pada pendirian? Karena saya orangnya keras juga, batu ya, jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu, jadi saya juga paham. Tapi sejauh ini ada obrolan dengan keluarga Tenisa, Raffi, Mami. Saya komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi Ada titik terang nggak, artinya dengan adanya orang di luar gitu untuk membantu? semoga ya, kita tawakal aja, ini masih dalam proses usaha gitu, jadi semoga ada titik terang. Tapi Raffi sendiri kan kemarin sempat curhat sama aku karena gagal mendidik adik-adik. Merasa terbebani nggak sih Kak? Saya nggak berani komentar kalau misalnya itu kan antara ibu dan anak ya, jadi tapi sebenarnya yang harus dilihat adalah bahwa keluarga ini tuh sangat baik gitu komunikasinya, mau terlihat sibuk satu dengan yang lainnya, tapi sangat baik gitu komunikasinya, sangat terbuka, tidak ada yang tutup-tutup. Tapi melihat respon Raffi yang kayaknya merasa kecewa dengan akhirnya memilih adik-adiknya memilih jalan seperti ini. Enggak sih, kayaknya jangan dibaca sebagai arah kecewa, cuman mungkin kan setiap orang tuh punya jalannya sendiri, dan ya mungkin itu jadi nostalgia ya ketika mama menceritakan bagaimana dulu mama mempertahankan dengan papa gitu, almarhum. Itu aja sih. Ada titik di mana ini gak sih, kayaknya udah putus asa nih, kayaknya memang udah nggak bisa ini lagi nih. Enggak, saya nggak pernah di titik itu. Saya janji sama anak-anak saya akan berjuang, jadi nggak pernah. Udah. Seperti apa? Anak-anak support sekali, anak-anak selalu support,
selalu menanyakan bagaimana ayah kondisi mentalmu hari ini gitu. Jawaban dari orang sendiri ketika ditanyakan itu seperti apa? Ayah kuat dong. Ikut serta mendamaikan kalian guys. Iyalah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil selalu pengennya kita masing-masing dengan caranya masing-masing lah, tapi nggak semuanya menggemaskan lah. Tapi ketika anak menyatakan hal itu ada hati yang kayaknya teriris nggak sih? Ya pastilah miris lah kita merefleksikan diri ya, kok bisa sih anak-anak di posisi seperti ini, tapi bukan berarti kita harus putus asa. Saya berusaha untuk memberikan pengertian aja sama anak-anak bahwa ini loh, kita ayah sama bunda menikah waktu muda, yaitu kita belum dewasa, dan sekarang ini adalah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya growing pains gitu, jadi dewasaan lah, dan mereka mengerti gitu. Tapi ada sih berkeinginan untuk quality time nih berdua keluar kota atau kemana gitu, jalan-jalan gitu. Ingin, saya sih ingin. Ya mudah-mudahan doain waktu dekat inilah kita ada quality time. Mau kemana tuh? Saya sempat curhat sambil nyanyi nangis. Aku kira momen itu jangan diartikan kalau Nisha itu lagi curhat. Aku udah nanya juga. Ya kan aku kalau ada kayak gitu aku langsung nanya aja, kamu itu curcol ya, curhat colongan? Enggak, itu aku emang diskusi aja sama pembawa musiknya. Ya udah nyanyiin lagu itu aja. Oke guys, sip, terima kasih. Oke, Bang, agenda sidang selanjutnya. Terima kasih untuk agenda lanjutan tanggal 30 Agustus pemeriksaan setempat. Jadi cross check ke lokasi ke tempat tinggalnya untuk mengetahui apa betul masih tinggal bersama di situ. Berarti Tanggal dari pihak pengadilan ya? Pengadilan akan turun, majelis hakim, panitera pengganti, jurusita ke sana. Jamnya di jam 9 agendanya. Mudah-mudahan tepat waktu. Mohon doanya aja untuk lancar di lokasi tempat tinggal rumah penggugat dan tergugat di sini. Harus ada keduanya. Harus Di mana itu Pak? sesuai alamatnya. Udah pada tahu kan? Bisa dilihat ada lengkap di situ alamat. Tapi ini kan tadi udah disampaikan ya, persiapannya seperti apa nanti suasana di rumah nih? Nggak ada. Dan dari pihak pengadilan akan menyambangi ya. Relax saja, nggak ada persiapan khusus. Saya yakin juga ya mudah-mudahan dilancarkan aja, nggak ada masalah. Intinya kita menerima aja kunjungan dari pengadilan, konfirmasi bahwa apa yang kita nyatakan di persidangan itu masih sama, kita tinggal di situ bareng-bareng. Nomor antrian dengan nomor kamar. perkara 256 ganti-gantian ya, kadang-kadang ada yang mau tidur sama saya, kadang-kadang sama ibunya. Tapi rutinitas maksudnya kayak makan malam bersama. Iya, masih. Dari ketiga anak-anak yang kelihatan paling bisa dibilang terpukul harus melihat ayah itu bisa. Semuanya sih, semuanya. Yang paling besar terpukul dengan caranya sendiri, yang tengah juga, yang paling kecil juga suka ngelamun ngeliatin langit-langit terus nanya kenapa ya? Gitu. Anak senja ya, kenapa ya? Mungkin karena sih Bang, konselor gitu atau Untuk sementara enggak sih. Kita berusaha untuk mencukupkan kasih sayang dari kita berdua, karena kita sadar ini proses nggak mudah buat mereka. Jadi saya dan Nisha kompak, pokoknya apapun yang mereka butuhkan dalam hal kasih sayang itu harus kita penuhi. Dan ya dari mama juga, dari ibu saya juga, pokoknya semua keluarga besar itu berusaha untuk minimalisir efek dari Nomor antrian 11. face to face, Silakan maksudnya menuju pos berdua-dua layanan gitu. hukum. Belum ada obrolan. Dari terakhir kemarin sidang itu Dengan belum mengucap ketemu sama alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian persidangan sibuk. pada hari ini Saya juga ada berlangsung. kegiatan. Silakan masuk ke ruang sidang Dengan satu. adanya ini Silakan ditutup. Arafi atau Mama sendiri jadi sering berkunjung ke rumah nggak sih? Nomor antrian Kalau mama kan Silakan memang menuju senang, pos karena layanan rumahnya hukum. dekat, senangnya keliling, ngeliat cucu, nengokin cucu. Kalau nggak nanti cucunya diboyong Dengan gitu. mengucap Jadi alhamdulillahirabbil kalau mama alamin, sering sih. seluruh rangkaian persidangan Arafi pada belum. hari ini Kalau Arafi di ruang belum. sidang Karena
kesibukannya. Ya. Silakan masuk ke ruang sidang satu. Terima kasih. Oke, Sehat-sehat ya. ya.